Sudah meluangkan waktunya untuk melihat aku presentasi hari ini. Hari ini aku akan mempresentasikan tentang SLC atau Student Lead Conference. Pertama ada biodata. Nama lengkapku Sandia Prawira Utama. Umurku 12 tahun. Favoritku olahraga. Mengapa jadi favorit? Karena kalau kita olahraga kan kita menggerakkan seluruh tubuh. Seperti kalau kita main basket kita berlari terus melompat. Nah, karena kita sudah terbiasa menggerakkan tubuh, kalau kita melakukan kegiatan sehari-hari, jadi udah terbiasa. Seperti kalau misalnya mau jalan itu nggak sakit karena udah terbiasa olahraga. Terus cita-citaku notaris. Kenapa? Karena yang pertama aku suka hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Terus kedua, aku sangat suka menulis atau mengetik. Jadi kalau aku punya apa gitu di pikiran suka aku tulis di rumah. Kalau misalnya ada hal yang seru di sekolah, misalnya saat main pas istirahat di rumah suka aku ketik di laptop atau aku tulis di buku. Lalu di rumah aku jadiin buku tuh. Nah, terus karena aku suka nulis sama aku juga suka hal-hal yang berkaitan dengan hukum, makanya aku mau jadi notaris. Bagaimana cara mencapai cita-citaku menjadi notaris? Pertama saat SD aku memperbanyak banyak menulis cerita atau mengetik di laptop, ya menulis cerita aja gitu yang seru, aku jadiin cerpen gitu. Lalu saat SMP aku memperbaiki tulisan tangan aku di buku karena tulisan aku lumayan berantakan, dan aku juga berlatih mengetik di laptop dengan cepat agar terbiasa nanti. Lalu pas di SMA aku mempelajari hal-hal tentang hukum seperti peraturan negara, undang-undang dan lain-lain. Nah, saat kuliah aku akan kuliah di Fakultas Hukum dan S2 sebagai notaris. Seperti itu. Karakter yang sudah konsisten dan yang harus dikonsistenkan. Yang sudah konsisten pertama ada percaya diri dan disiplin. Percaya diri ini aku rasa aku udah cukup percaya diri untuk presentasi seperti ini. Ya seperti itu, aku juga udah banyak berlatih presentasi, makanya aku pikir aku udah lumayan percaya diri sih. Lalu ada disiplin. Aku udah disiplin ke sekolah, hampir gak pernah telat. Terus juga kalau misalnya hari Senin dan Selasa atributku selalu lengkap. Seperti kalau hari Senin itu pakai dasi, aku selalu pakai dasi. Terus hari Selasa pakai baju pramuka, aku selalu pakai atribut yang lengkap kayak kacu, terus ada ring, sabuk dan lain-lain gitu. Terus yang karakter yang harus dikonsistenkan ada jujur dan amanah. Jujur, aku suka refleks berbohong gitu, dan aku juga lagi melatih kejujuran aku. Seperti kalau misalnya aku refleks berbohong, aku mencoba untuk memperbaikinya dengan berkata jujur. Lalu ada amanah. Kalau diberi tugas biasanya aku suka lupa-lupa gitu dan suka fokus ke hal lain. Misalnya disuruh memberi makan kucing, aku suka melakukan aktivitas lain seperti main game atau menggambar atau nonton TV seperti itu. Dia kurang amanah. Ada keterampilan yang aku miliki. Ada basket, pencaksilat, dan bermain alat musik. Aku bermain basket karena aku menyukai olahraga dan basket menjaga tubuhku tetap bugar. Lalu pencaksilat, aku berarti pencaksilat karena aku ingin membela diriku sendiri, karena namanya sendiri pencaksilat itu bela diri. Jadi aku ingin menjaga diriku sendiri ketika sendirian dan bisa melawan gitu. Lalu ada bermain alat musik. Aku suka bermain alat musik, melatih. Aku bisa bermain piano dan biola, dan juga sekarang sedang berlatih bermain gitar. Nah, kenapa aku suka bermain alat musik? Karena kalau misalnya ada lagu yang populer nih, misalnya temen aku nanya ke aku, Chen, kamu bisa main lagu ini gak? Terus aku jawab, ya nanti di rumah aku pelajarin. Nah, terus kalau misalnya ada di sekolah disuruh bawa musik kayak pas latihan wisuda, itu pas ditanyain lagi sama teman aku mainin. Nah, itu kan mereka jadi senang.
Aku bisa main bareng-bareng sama temenku, nyanyi bareng, terus aku main biola atau piano gitu. Nah, seperti itu. Saat community service di Al Muhtadun. Pertama, tujuan community service. Tujuanku melakukan community service adalah untuk membantu mengedukasi murid-murid di TK Al Muhtadun, dan juga itu memberiku pengalaman baru. 2. Manfaat community service. Manfaatnya itu murid-murid di sana mendapat edukasi baru dan informasi baru, dan manfaat bagiku, aku jadi lebih percaya diri untuk mengajar, berbicara secara langsung, dan bersosialisasi dengan masyarakat. Lalu ada suka duka dalam community service. Nah, suka itu aku senang banget karena bisa community service, bisa ketemu dengan anak-anak, bisa ketemu orang baru, dan bisa mendapat pengalaman baru seperti mengajar, seperti itu. Lalu dukanya itu aku sangat sedih ketika harus berpisah dengan mereka saat hari terakhir. Mereka juga ada yang sampai menangis, dan aku juga ikutan sedih sih, harus menyelesaikan community service. Yang keempat, ada tantangan saat community service. Nah, tantangannya itu adalah aku harus menjaga emosi aku, mengontrolnya. Karena kalau misalnya ada murid yang kurang tertib, aku harus mencari cara untuk menertibkannya, bukan untuk marah-marah. Jadi aku harus mengontrol emosi aku untuk tetap tenang dan mencari tahu solusinya ketika ada yang kurang tertib. Lalu ada hal menarik saat community service. Hal menariknya itu aku jadi tahu sifat-sifat anak kecil, dan juga ada beberapa orang yang mirip teman aku, yaitu Dava, dan juga ya banyak murid yang mirip sama teman-teman aku. Jadi ya menarik aja gitu liatnya, keren. Yang keenam, ada perasaanku. Aku sangat senang bisa melakukan kegiatan community service karena itu aku mendapat pengalaman baru, skill baru untuk berbicara di depan umum dan untuk mengajar. Dan juga aku sangat senang sekali bisa bertemu mereka, karena mereka juga sangat senang bertemu dengan aku dan teman-teman aku. Seperti saat istirahat, kan biasanya yang lain juga main bola, main Lego gitu. Tapi pas ada aku dan temanku, pas ada kita, mereka jadi lebih sering bermain dengan kita, seperti menanyakan pertanyaan bagaimana di SD, terus mengajak kita bermain bersama, seperti itu. Sebelum aku tutup, Mami Papi ingin bertanya. Kalau misalnya tadi cita-citanya jadi notaris, Chen akan melakukan apa gitu dari sekarang? Mulai dari sekarang ya aku memperbaiki tulisan aku, dan aku juga banyak belajar menulis dan mengetik, karena nanti saat jadi notaris kan aku juga membuat surat-surat yang harus diketik gitu. Jadi agar aku terbiasa nanti pas sudah besar jadi notaris. Sudah tahu belum pengen kuliahnya tadi fakultas hukum di mana? Di Universitas Indonesia. Amin. Udah. Ada pertanyaan? Ada lagi? Iya. Chen katanya sedang menulis ya. Iya. Nanti Papi boleh lihat ya tulisan Chen. Ya nanti di rumah. Oke, terima kasih Chen. Terima kasih Chen. Ya. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi SLC-ku hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.